Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Computer Supported Cooperative Work. Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Anissa Astiningrum, nomor induk mahasiswa 2022101502, dan teman saya Fani Setiawan, nomor induk mahasiswa 2022100165, manajemen R4 semester 2. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian, kegunaan, dan implementasi di bidang manajemen. Adapun penyampaian materi yang akan kami sampaikan secara bergantian. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian dari CSCW atau Computer Supported Cooperative Work adalah kegiatan menghasilkan dan mengkoordinasi aktivitas dalam kelompok dengan mendayagunakan teknologi komputer. Sistem ini menjawab bagaimana aktivitas setiap anggota kelompok dengan menggunakan teknologi pendukung. Teknologi pendukung berupa jaringan hardware dan software. Kolaborasi dua hal tersebut disebut dengan groupware. Dalam sistem CSCW dikenal adanya konsep matriks yang membagi pekerjaan ke dalam dua dimensi, yaitu waktu dan tempat. Dimensi waktu dibagi menjadi dua, yaitu bersamaan atau sinkron dan berbeda atau asinkron. Sedangkan menjadi dua, yaitu tempat yang sama dan terdistribusi. Dengan adanya matriks order 2x2 tersebut dapat disimpulkan A. Waktu sinkron dan tempat sama. Contohnya, decision room, single display groupware, shared table, dan wall display. Selanjutnya, interaksi ini bersifat face-to-face, di mana masing-masing anggota kelompok berkumpul untuk menyelesaikan masalah atau suatu pekerjaan dengan bantuan perangkat komputer. Selanjutnya, waktu sinkron dan tempat distribusi. Video conferencing, intense messaging, virtual world, touchscreen, dan multi-user editors, atau yang sering kita gunakan pada saat pandemi ini, yaitu Google Classroom, Zoom, dan grup WA, di mana kita menggunakannya di waktu yang bersamaan, tetapi lokasi yang berbeda. Selanjutnya, waktu asinkron dan tempat sama, contohnya team rooms, large public display, teamwork groupware, dan project management. Biasanya pekerjaan atau tugas tersebut bersifat kontinu atau berlanjut. Masing-masing anggota kelompok memiliki waktu yang berbeda atau jadwal yang berbeda, tetapi tempatnya sama. Selanjutnya yang terakhir, waktu asinkron dan tempat terdistribusi. Contohnya email, bulletin board, blog, asynchronous conferencing, grup kalender, workflow, dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, kegunaan dari CSCW. A. Membantu sebuah kelompok dalam menyelesaikan tugas meskipun terhalang letak geografis yang berjauhan. Misalnya, tempat yang berjauhan tidak menjadi penghalang. Karena adanya CSCW memudahkan orang yang berjauhan berkomunikasi secara daring. B. Memudahkan untuk merancang sistem secara bersamaan bagi seorang programmer. Untuk para programmer, sering merancang sistem ini tidak harus bertemu secara langsung. C. Memudahkan pengeditan dan secara bersamaan, secara bersamaan. Contoh, saat sebuah organisasi menginginkan biodata para anggotanya, bisa dengan memberi link dokumen sehingga dapat diisi secara bersamaan. D. Dapat membantu transaksi jual beli. Contohnya melalui aplikasi WA Business yang memudahkan penjual dan pembeli berkomunikasi secara daring. Selanjutnya, implementasi di bidang manajemen. Di bidang manajemen keuangan, video conference dapat membantu para pemegang saham untuk rapat. Seperti saat pandemi ini yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, video conferencing sangatlah membantu. Selanjutnya, manajemen pemasaran atau marketing. Biasanya menggunakan email sebagai sarana promosi.
Saat mengecek email, kita sering melihat adanya promosi seperti diskon, produk baru, dan lain sebagainya. Hal ini adalah salah satu upaya manajemen pemasaran agar dapat berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya, manajemen operasional, yaitu penggunaan software produk project management dalam kegiatan operasi. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan operasi dapat menggunakan software tersebut. Bahkan untuk melihat stok bahan dan sejauh mana produksi dilaksanakan dapat juga melihat software tersebut. Selanjutnya yang terakhir, manajemen sumber daya manusia, yaitu adanya penggunaan grup kalender untuk menyusun jadwal kegiatan. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai reminder untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan berlangsung secara lancar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.